Pak, kalau boleh tahu, bagaimana cara membudidayakan jahe merah ini? Oh, boleh sekali. Cara membudidayakan jahe merah ini agak sedikit rumit, tapi kalau kita telaten gitu ya dalam merawatnya, insya Allah mudah untuk dibudidayakan. Cara budidayanya kita harus mempunyai rimpangnya dulu. Rimpang jahe itu kalau bahasa ininya bijinya dulu gitu kan. Nah, dari rimpang jahenya itu kita iris-iris, kemudian kita masukkan ke dalam polybag yang kecil. Dari polybag yang kecil kita tunggu umur 1 bulan. 1 bulan itu kurang lebih 30 cm. Kemudian kita pindah ke polybag yang ini. Jadi iya, jadi yang dari polybag kecil, kemudian sedang, baru polybag yang besar. Ini belum masuk polybag besar, ini masih sedang. Nah, dari yang kecil, kemudian ke sedang, dan nanti ini sebentar lagi dari polybag ini kita pindah ke polybag yang lebih besar. Kemudian kita tunggu sampai 9 bulan baru panen. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Pak Guru mau ngajak kalian aja deh ke belakang ya, biar lihat betul-betul gimana sih cara proses dari awalnya gitu. Mau lihat ke belakang enggak? Kita lihat ke belakang ya. Ya. Ini dia bibit jahe super big besar ya. Bibitnya kita tarik coba daunnya yang kuning ada enggak? Hijau semua ya. Kan? Bagus kan, medianya bukan tanah tapi hasilnya bagus banget. Sampai kita nyari yang kuning juga susah ya. Ada yang kobong nih. Udah. Salah. Dah, tuh hijau banget ya. Di sana masih kurang bagus tuh. Bibitnya kurang bagus, terlalu panas kayaknya. Tuh hijau banget teman. Ini umur berapa tapi udah masuk dijempol nih. Buat katanya kokoh kuat misalnya untuk gitu kan, baik misalnya vitamin atau penyakit bersepakat sudah semua kan. Tuh ini nggak pakai pupuk kimia ya, ini ya tanpa obat sama sekali. Tuh kan, ini yang di samping rumah aja teman. Tuh yang di samping rumah sana ya, hijau ya. Wah, banyak banget. Kita nanti itu mungkin ada 250 kayaknya ada. Sekitar itu 250 kayaknya. Nanti kita kalau udah selesai seperti ini, kalau lihat ininya kurang lebih segini-segini tuh tembus bawah nih. Kalau ini batangnya gede ini tembus bawah nih. Tuh. Kita susah ngambilnya tuh. Gimana nggak susah tuh. Ngakar bawah. Nah, tapi kita nanti potong. Akarnya dipotong di sini. Mencari daun yang kuning di bibit jahe super tuh sampai susah teman-teman. Tuh lihat hijau semua ya. Ini saya kasih di jaring teman-teman ini. Jadi dia tumbuhnya hijau. Tuh hijau banget kan, hijau seger. Jahe ini jahe bibit jahe super ya teman-teman. Tuh. Oh ini nemu yang kuning nih, sedikit kuning. Ini karena langsung terkena cahaya langsung dari sini. Hijau banget ya, seger, kayaknya tuh seger. Kalau pemanenan kan tinggal panen aja ya, lebih mudah. Yang perlu disiapkan itu adalah apa ini namanya nih, botol bekas plastik. Kenapa saya menggunakan ini? Karena yang satu memanfaatkan barang bekas. Yang kedua, kalau menggunakan polybag di dalam ukuran yang kecil itu mudah mudah roboh gitu ya. Kalau ini kan tidak roboh, tapi kalau plastik kadang tidak datar bawahnya. Lebih tebal gitu ya? Iya, ini lebih tebal juga. Lalu saya lubangi dengan besi. Ini kurang lebih besinya 0,5 cm. Saya lubangi, cara melubanginya adalah botol ini kita tumpuk dulu sampai padat. Kurang lebih misalkan sampai 10 gitu ya, 10 botol. Lalu kita kita tusuk sampai tembus gitu. Jadi kita tidak satu-satu, sekali dapat langsung 10 sampai 15, tergantung kekuatan tangan ya. Dipanaskan di api membara, setelah panas baru kita lubangi. Ini sangat mudah sekali.
Kemudian ini saya akan contohkan cara menanamnya. Awal pertama kita letakkan kompos. Ini adalah kompos. Kompos ini terbuat dari daun-daunan, kemudian ranting kayu yang mudah hancur. Ini sudah dihancurkan. Kemudian bahan yang kedua adalah ampas padi. Kalau di kita namanya merang, gitu ya. Merang yang tidak dibakar. Ini pertama untuk cara membuatnya. Jadi proses fermentasi, seperti fermentasi ragi itu loh. Fermentasi ya, seperti membuat tape. Waktu fermentasi adalah 1 bulan. Ini dimasukkan ke dalam kantong plastik besar, diikat rapat, diberi mikroorganisme untuk menghancurkan si merangnya ini agar lebur seperti ini. Ciri-ciri media ini siap untuk digunakan adalah ketika merang ini diremas itu tidak sakit kena tangan. Kalau merang ini masih sakit di tangan, berarti ini belum matang, belum boleh untuk menjadi media. Seperti itu. Jadi caranya seperti itu. Kurang lebih kalau saya ukur menggunakan waktu itu 30 hari. 30 hari udah bisa. Dengan cara fermentasi tadi. Ranting kayu yang kecil, daun-daunan yang kecil-kecil gitu. Sudah dihancurkan ya, ranting, daun-daunan, kemudian merang. Merangnya tidak dihancurkan, langsung dimasukkan ke plastik. Sungkup, diletakkan di tempat yang teduh, nanti kita akan lihat di sana. Nah, ini komposnya teman-teman, kompos yang sudah dibuat 1 bulan dan sudah siap untuk menjadi media tanam. Itu ditunggu 1 bulan. Ini sudah 1 bulan seperti ini. Jadi kalau sudah umur 1 bulan, Pak Guru udah berani kayak gini. Tapi kalau baru bisa nancep di sini ya, perih. Iya, tajam. Nah, ini di cara untuk meletakkan rimpangnya. Minta maaf ya. Rimpangnya itu kebetulan saya ada jahe, ini adalah jahe gajah tapi bukan jahe merah, hanya simulasi aja ya, tapi sama intinya. Kita sisakan rimpang kurang lebih 3 mata tunas. Ini adalah mata tunas, mata tunas, mata tunas. 3 atau 4 boleh lah ya, secukupnya. Kita patahkan seperti ini. Patahkan seperti ini. Yang penting ini bisa diletakkan tidur, dalam posisi tidur, boleh seperti ini. Ya, jadi posisinya kurang lebih seperti ini. Nah, lalu sediakan media 3/4 dari tinggi botolnya. Nih, 3/4 dari tinggi botolnya, kurang lebih segini. Kita letakkan jahenya di atasnya. Seperti ini kita tekan. Jadi tingginya kurang lebih 3/4 ya. Ini kurang lebih aja, tidak ada ukuran pasti. Lalu kita tutup sampai tertutup rata seperti ini. Kita siram setiap 3 hari sekali. Letakkan di tempat yang seperti ini ya. Nanti akan tumbuh tumbuhnya, tapi kadang tidak teratur tingginya. Nah, kita bisa seleksi di sini sebelum ke polybag. Jadi kita bisa seleksi jahe. Ini saya misalkan contohnya. Nah, tadi ini ya, ini sama ya, dari sini kita akan seleksi. Nah, biasanya umur 1 bulan itu dia sudah memiliki akar yang tembus ke dalam tanah. Untuk memindahkannya mudah saja. Ini tinggal digunting, gunting gitu ya. Contohnya ini misalkan, ini gunting, ini digunting. Kemudian ini tinggal ditarik aja tuh. Jadi utuh. Kita ndak merusak batangnya, utuh, hanya merusak bagian akar kecil. Kemudian pindahkan ke dalam polybag yang lebih besar dengan cara yang sama tadi. Lalu kita tunggu sampai umur sekitar 4 bulan. Setelah 4 bulan di tempat yang tadi tuh kan sudah, ini baru sekitar 3 bulan. Nunggu 1 bulan lagi kita bisa pindahkan ke polybag yang lebih besar. Cara pemindahannya sama sih, kurang lebih seperti itu, mudah sekali.
cara budidayanya, sebetulnya jahe itu paling utama adalah dari media. Kalau medianya kurang baik, maka jahe tersebut tumbuh kurang baik juga, banyak daun kuning terutama. Gitu. Banyak sekali penyakit jahe. Ada yang ditanyakan? Banyak ya penyakit jahe. Selain apa? Tadi seperti tadi yang kuning itu memang yang menjadi kendala ketika penanaman atau budidaya jahe ini kan pasti tidak semuanya berhasil ya Pak ya, pasti ada beberapa yang memang dikatakan gagal. Itu kira-kira penyebabnya loh? Biasanya gagal itu dari satu, terlalu banyak air, ya, terlalu sering menyiram. Jahe itu sebetulnya jangan terlalu sering atau jangan terlalu banyak air, apalagi sampai air menggenang, itu jahe pasti mudah untuk busuk. Makanya kita gunakan media yang tadi, media yang saya gunakan tidak bentuk tanah. Karena apa? Saya bukan mau membandingkan, tetapi saya inginnya sesuatu yang lebih simpel. Nyiramnya itu kita tidak perlu tiap hari, 3 hari sekali kita bisa nyiram itu. Tapi kalau dengan tanah itu mudah sekali mengeras, kemudian rimpangnya atau akar-akarnya itu akan sulit untuk berkembang. Kalau seperti ini kan ada rongga-rongga ya, jadi si akar itu kayak tadi langsung padat, akar-akarnya sampai terlihat nih, jadi dia tuh bebas gitu, leluasa. Dan si jahenya juga nanti mudah untuk cepat berkembangnya Pak, mudah sekali berkembang, cepat besar. Ini buktinya umur 1 bulan aja udah hampir sama dengan jadi telunjuk. Jahenya super gitu, bukan jahe yang mini. Beda dengan jahe yang mini. Ini adalah jahe merah biasa. Saya contohkan ini. Ini sudah umurnya lebih tua dari itu, tapi batangnya jauh sekali ya. Nih, ya. Batangnya lebih besar yang jahe merah super ini. Beda ya. Bibitnya ini memang berbeda. Saya mencoba untuk budidaya dari bibit yang lebih unggul dari Jawa Timur itu. Itu cara untuk budidaya jahe kurang lebih seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Bapak, saya mau nanya satu kali lagi. Ya. Mengapa Bapak memilih jahe sebagai stamina di masa pandemi? Ya, sebagai peningkat stamina gitu ya. Kenapa pakai jahe merah gitu ya? Kalau yang saya baca memang jahe merah itu salah satu jenis jahe yang memiliki khasiat lebih besar daripada jahe lainnya gitu. Jadi saya lebih memilih jahe merah. Kalau jahe yang lainnya itu biasanya untuk sayur ya, untuk bumbu. Tapi kalau jahe merah ini memang khusus untuk konsumsi ramuan ataupun obat-obatan. Nah, kenapa saya memilih itu? Salah satu alasannya saya juga budidaya lebah madu. Nah, lebah madu ini sangat cocok madunya dicampur dengan jahe yang berjenis jahe merah gitu, untuk konsumsi penambah stamina di masa pandemi COVID-19. Itu anak-anak ya. Semoga Pak Yoki menjelaskan ini anak-anak paham ya. Tadi sudah ada prakteknya mulai dari awal sampai akhir, dan Pak Yoki akan memberikan sedikit informasi bahwa usaha itu tidak ada yang mudah. Tentunya pasti ada banyak kendala. Kendala pada jahe merah adalah daun kuning gitu ya, batang layu. Nah, itu kendalanya itu banyak sekali. Ternyata setelah saya selidiki, hal tersebut terjadi karena media yang digunakan adalah tidak matang. Jadi tidak difermentasi dulu, asal tanam di tanah, ngambil dari mana tanam, kemudian muncul daun kuning, kemudian mudah layu gitu kan. Banyak sekali jadi pinggiran-pinggiran jalan yang daun-daun kuning ya, jahenya kuning-kuning. Loh kok bisa gitu. Ya memang seperti itu kendalanya. Kita harus mau ribet sedikit tapi hasilnya ya alhamdulillah hijau gitu. Yang penting kita rajin menyiram 3 hari sekali. Itu sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Tadi pertanyaan terakhir itu yang bisa saya sampaikan. Pak Yogi, satu sebelum nanti ditutup oleh Sarah, saya sebenarnya penasaran yang membedakan antara jahe merah dan jahe biasa itu dari daun atau dari apa gitu? Oh ya, antara jahe merah dengan jahe biasa itu jahe merah dengan jahe putih mungkin ya bahasanya, kalau bahasa Ini kita ya. putih ini. Jahe merah dengan jahe biasa aja ya. Kalau jahe merah tentu warnanya merah Pak. Satu itu ya di dekat batangnya. Nah ini di dekat batangnya itu berwarna merah. Nah ya nggak kelihatan ya. Oh iya iya. Ya. Oke. Nah, jadi dekat batangnya itu merah seperti ini. Merah ya tuh. Bisa nah, ya. itu
kameramen di dekat nggak apa-apa. Ya, Mas. zoom Biar aja lebih ke jelas. sini enggak apa-apa. Nah, ini ya. Jadi merah ya. Sudah. Beda sekali. Kemudian nanti kalau sudah tua jahenya enggak putih seperti ini, agak kecoklatan untuk luarnya. Begitu, Pak. Jadi bedanya di situ. Lalu dari apa ya, dari daunnya juga agak sedikit berbeda, tapi saya tidak punya perbandingannya jahe yang kurang mencolok ya. putih, Pak. Iya, hampir sama, namun kalau sudah terbiasa menanam jahe pasti tahu bisa membedakan. Hanya saja saya tidak menanam jahe yang putih, Pak. Terima kasih Pak atas pengetahuan dan ilmu yang telah diberikan kepada kami semua. Iya, anak-anak sama Pak Yofi juga mengucapkan terima kasih karena kalian ini anak-anak yang termasuknya anak-anak yang semangat dalam belajar meskipun di masa pandemi COVID-19. Saya terus terang merasa bangga sekali adanya kehadiran anak-anak ke rumah Pak Guru. Di sini Pak Guru hanya bisa menjelaskan budidaya jahe, semoga ini bisa bermanfaat ya anak-anak, meskipun kecil tapi kalian suatu saat pasti akan membutuhkan apapun itu, ilmu tentu bermanfaat gitu. Sekali lagi Pak Yogi juga terima kasih, tetap semangat ya belajarnya ya, kalian anak-anak yang luar biasa. Meskipun harus lelah belajar di kelas, tapi belajar di luar kelas juga tetap semangat gitu. Sama-sama, terima kasih.